Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini tanpa kekurangan satu apapun. Baik, perkenalkan nama saya Hizkia Sains Asajuli Samsudin dengan NIM 2011201003. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit terkait hipoksia pada otak atau sel neuron yang mana dalam memenuhi tugas biologi sel. Oke. Nah, yang pertama ialah apa itu sel. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait hipoksia, kita harus mengetahui apa itu sel terlebih dahulu. Nah, sel ini merupakan sebuah kumpulan materi yang paling sederhana, yang mana dia juga menjadi unit penyusun semua makhluk hidup. Nah, sel ini mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Salah satu fungsi sel adalah sebagai tempat berlangsungnya metabolisme terjadi. Nah, fungsi ini sangat penting bagi tubuh, di mana dari proses metabolisme ini dihasilkan ATP atau adenosin trifosfat yang mana menjadi energi bagi tubuh. Namun, hal itu bisa saja terganggu oleh karena perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan sel. Nah, apakah itu? Apa perubahan yang bisa mempengaruhi fungsi dari sel itu sendiri? Nah, itu adalah perubahan kadar oksigen. Nah, oksigen di sini memegang peranan penting dalam semua proses. Nah, karena semua proses tubuh itu secara fungsional serta kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi tubuh. Nah, kekurangan oksigen ini dapat menyebabkan metabolisme berlangsung secara tidak sempurna. Nah, sebagai contoh eh, apa sebagai contoh untuk metabolisme yang berlangsung dengan bantuan oksigen, nah itu setiap molekul glukosanya akan menghasilkan 30 molekul adenosin trifosfat atau ATP. Nah, berbanding terbalik apabila metabolisme itu tidak menggunakan atau tidak dibantu dengan oksigen, yang mana dia hanya menghasilkan 3 molekul ATP aja dan disertai dengan pembentukan asam laktat dari setiap molekul glukosa. Nah, untuk perubahan kadar oksigen ini atau yang kondisi tubuh yang mana kondisi tubuh itu kekurangan oksigen itu dinamakan dengan hipoksia. Nah, oke, selanjutnya itu kurang oksigen sama dengan hipoksia. Apa sih hipoksia gitu kan? Kok kurang oksigen sama dengan hipoksia begitu? Nah, jadi hipoksia ini adalah suatu kondisi di mana dia terjadi penurunan suplai atau penurunan kadar oksigen sampai pada level di bawah ambang batas kemampuan sel dalam mempertahankan fungsinya. Hipoksia jaringan terjadi bila suplai oksigen tidak mampu atau tidak mencukupi untuk kebutuhan konsumsinya. Nah, terus selanjutnya adalah hipoksia pada otak. Nah, organ otak di sini benar-benar mengandalkan metabolisme oksidatif ya untuk mempertahankan fungsinya. Sehingga organ otak adalah organ yang paling sensitif terhadap hipoksia. Jadi otak itu adalah organ yang paling sensitif apabila dia terjadi adanya perubahan oksigen atau kekurangan oksigen gitu. Jadi otak adalah hal yang paling sensitif. Karena setiap saat otak itu membutuhkan suplai oksigen yang optimal sehingga bila terjadi gangguan terhadap suplai oksigen yaitu kekurangan oksigen gitu kan, perubahan kandungan oksigennya gitu. Jadi tubuh sedemikian rupa melakukan autoregulasi meski harus mengorbankan organ yang lain agar suplai oksigen ke otak tetap terjamin. Nah, selain itu, penurunan drastis oksigen di otak juga menyebabkan otak mengalami metabolisme anaerob, sehingga ketersediaan ATP menjadi rendah. Nah, di sini kondisi hipoksia menyebabkan kematian sel neuron dalam hitungan menit
karena otak merupakan bagian yang sangat sensitif terhadap keadaan hipoksia atau keadaan di mana kandungan oksigen itu sangat sedikit ya. Nah, hipoksia memicu berbagai rangkaian jalur yang menyebabkan penurunan energi dan pelepasan glutamat ke ekstraseluler sel. Nah, ekstraseluler. Nah, sel neuron dan glia dapat mengalami kematian melalui berbagai sebab seperti eksitotoksisitas, edema seluler, stres oksidatif, dan inflamasi. Nah, hipoksia ini meningkatkan pembentukan yaitu reaktif oksigen spesies atau ROS yang mengakibatkan stres oksidatif pada sel. Nah, peningkatan kadar ROS merupakan penyebab utama kerusakan jaringan otak setelah hipoksia. Nah, untuk regulasi hipoksianya sendiri itu di sini saya mendapatkan dua ya. Yang pertama itu adalah hipoksia akan menimbulkan penurunan rasio ATP atau adenosin trifosfat atau ADP sehingga memacu efflux K+, influx Na+, dan influx Ca+. Nah, penurunan aktivitas K+ ini memacu depolarisasi membran dan mengaktifasi influx berlebih Ca+. Nah, untuk kelebihan Ca+ ini di intrasel akan mengaktifasi endonuklease dan memacu pembentukan ROS, yang mana itu sangat berbahaya bagi otak. Nah, selanjutnya regulasi selanjutnya adalah hipoksia kronik, yang mana akan mengaktifasi ekspresi gen hipoksiai indosoluble factor atau HIVI, HIVI alpha. Protein ini adalah protein gen faktor transkripsi atau transcription gen yang bersifat oksigen regulated. Nah, peningkatan Ca+ intrasel akibat hipoksia memacu Ca+ berikatan dengan calmodulin dan mengaktifasi CAM kinase 2 yang akan memfosforilasi koaktivator HIV1. Kompleks fosforilasi ini akan memacu aktivitas transkripsi HIV1. Nah, HIV1 alfa berperan sebagai gen transkriptor yang memacu sintesis protein untuk mempertahankan hidup sel pada kondisi hipoksia. Nah, HIV1 ini dalam kondisi hipoksia itu akan memicu keadaan yang dinamakan preconditioning hipoksia, yang mana itu akan melindungi otak, jantung, dan retina terhadap stres hipoksia dan iskemia. Selain peran HIV1, kondisi hipoksia juga akan memacu gen-gen transkriptor lain yang nantinya memberi efek proteksi terhadap jaringan neuron. Nah, protein tersebut antara lain cyclic AMP response element binding atau CREB, nuclear factor Kb atau NF-Kb, early growth response 1, dan redox regulated transcriptional activator. Nah, protein-protein tersebut akan memacu pertumbuhan kembali komponen saraf setelah terinduksi stres. Nah, hipoksia juga di sini terdapat perubahan fungsi ya, perubahan fungsi dari protein gitu, sedikit perubahan peran dalam kondisi hipoksia, yaitu protein neuroglobin, yang mana pada sebelumnya itu neuroglobin berperan hampir sama dengan mioglobin, yang mana dia menjadi semisal penampung oksigen begitu ya. Akan tetapi ketika hipoksia ini berkembang bahwa peran neuroglobin lebih dominan dalam menjaga keseimbangan radikal bebas dengan menjadi scavenger molekul reaktif oksigen atau oksidan yang terjadi akibat iskemia atau cedera otak. Dalam kondisi hipoksia atau iskemia, ekspresi neuroglobin ini meningkat dan diyakini berperan penting sebagai scavenger ROS, nitrogen spesies, dan peroxinitrit yang merusak sel. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang saya menjadi acuan begitu ya. Ada beberapa jurnal. Mungkin begitu dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Dan
saya terbuka untuk kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.